Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri, kisah nyata. Yang kali ini saya akan membawakan cerita misteri makam meledak. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Kisah jenazah ditolak bumi. Untuk semua sobat-sobat yang baru menemukan channel Yadi Aindo, bantu subscribe, like, share, komen yang positif, dan tombol lonceng agar mendapatkan notif video-video terbaru dari channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor, misteri, dan kisah nyata. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat-sobat YouTube semua yang telah mendukung, mensupport channel Yadi Aindo. Semoga sobat-sobat semua diberikan rezekinya, dilapangkan rezeki, diberikan kesehatan. Semoga bantuan dari sobat-sobat semua yang telah mendukung channel Yadi Aindo, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tidak lama-lama, kita langsung saja untuk mendengarkan cerita misteri di malam Jumat ini yang berjudul Misteri Makam Meledak. Kisah nyata yang diambil dari jenazah yang ditolak bumi. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja. Gadis desa Incaran. 2 tahun sebelum kematian juragan Danu, 5 Oktober 2006, Kamis malam Jumat di penghujung bulan ini, merisaukan hati Wulan. Langit gelap sepertinya menyelimuti bintang-bintang yang biasanya bertaburan. Sesekali suara burung dares lewat di atas rumah Wulan. Malam yang sepi. Bapak sudah terlelap tidur dengan adik-adik di kamar sebelah. Desa Wulan adalah sebuah desa yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Sebuah desa terpencil yang jauh dari kota dan pusat perbelanjaan.
Hari ini hati Wulan sangat risau sekali. Sudah 2 kali kedatangan Juragan Danu ke rumahnya untuk melamarnya menjadi istri mudanya. Wulan Kumalasari bukanlah gadis desa yang mudah terbujuk rayu oleh segepok uang ataupun ratusan ternak sapi yang katanya dijanjikan Juragan Danu kepadanya jika setuju menjadi istri mudanya. Kenapa ya Juragan Danu mengejarku, padahal masih banyak gadis desa lainnya? Aku tidak silau harta dan aku paham Juragan Danu sifatnya culas dan buruk sekali. Gumam Wulan sangat lirih. Wulan memang hidup miskin dan serba kekurangan. Sehari-hari dia menggantungkan hidupnya dengan menjadi guru mengaji di surau yang dibayar seikhlasnya, menjual anyaman pandan di pasar, dan membantu bapaknya bekerja di sawah. Sebelumnya aku takut sekali menolak pinangan dari Juragan Danu, namun aku tak sampai hati menjatuhkan harga diriku dan harga diri bapak, lalu merusak kebahagiaan istri pertama Juragan Danu. Wulan terisak tangis mengingat tadi siang betapa marahnya Juragan Danu. Tak kala Wulan bersembunyi di lahan jagung yang ada di belakang rumah karena tidak ingin menemuinya. Wulan, ingat kau, berani menolakku, maka semua nyawa di dalam rumah kumuhmu ini akan lenyap satu persatu. Aku tahu kau sedang bersembunyi dan mudah saja aku menemukanmu. Tapi aku tak ingin bermain kasar, biar nanti saja di atas kasur denganmu aku bisa bermain sepuasnya. Pekik Juragan Danu dan beberapa orang kepercayaannya yang berteriak di halaman belakang rumahnya karena tak menemukannya di dalam rumah. Di tengah kesendirian menganyam pandan ketika malam hari, hidung Wulan mulai mencium wangi melati yang menusuk diiringi alunan gamelan yang mendayu-dayu lengkap sudah, membuat Wulan sangat ketakutan. Wulan mengalami kejadian seperti ini sedari awal menolak pinangan Juragan Danu. Duh Gusti, kenapa begini lagi? Keluh Wulan. Dia tak tahu sebenarnya apa yang menimpa dirinya. Seakan ada seorang yang mengintainya dari balik bambu kamarnya. Awalnya dia mengira ada seseorang yang iseng atau mencuri. Tapi semakin kesini, tidak mungkin kalau semua ini ulah manusia.
Wulan yakin bahwa ada sosok yang tak kasat mata sedang mengganggunya. Dia mencoba mengabaikannya dengan tetap fokus untuk menganyam pandan. Sesekali dia menyeruput kopi hitam pahit untuk menghilangkan kantuknya dan berharap suara gamelan itu hilang. Namun, suara gamelan itu terus berbunyi dan semerbak wangi melati semakin menjadi-jadi. Wulan bergidik ngeri dan rasanya secepat kilat ingin tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. Tapi dia ingat akan biaya kebutuhan sehari-hari. Dengan menguatkan hati, Wulan melanjutkan anyaman pandan yang akan dijadikan sebuah tikar dan tas. Dia mengingat wajah adik-adiknya yang merengek minta uang jajan. Dia mengenang wajah almarhumah ibunya yang menitipkan hidup adik-adiknya kepadanya. Maka dia lawan rasa takut tersebut untuk terus bekerja menganyam pandan di dalam kamarnya. Krek, 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 bunyi burung dares yang kembali melintas tepat di atas rumah Wulan. Ya Allah, hindarkan dari segala marah bahaya yang akan terjadi, gumam Wulan dengan lirih. Di desa tempat tinggal Wulan, apabila mendengar suara burung dares yang lewat, konon katanya akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Hal buruk yang terjadi bisa menjadi pertanda akan adanya yang meninggal dunia, akan ada wabah penyakit, atau mara bahaya lainnya. Wulan tak menyangka ada sosok gaib yang terus mengikutinya. Awalnya, dia tak menyadari bahwa setiap Kamis malam Jumat, bau wangi melati di kamarnya berasal dari sosok tersebut yang duduk di sampingnya. Sosok tersebut berwujud wanita yang sangat cantik, mengenakan kebaya hijau dan selendang kuning, berkonde lengkap dengan tusuk konde emasnya, serta baunya yang sangat wangi ketika datang. Wulan mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut dan memohon agar tidak mengganggunya lagi. Tapi tampaknya sosok tersebut enggan pergi sebelum azan subuh berkumandang. Semalam suntuk dia menjaga Wulan yang sedang menganyam pandan untuk dijadikan kerajinan tas dan tikar untuk dijual ke kota. Terkadang sosok tersebut menari-nari sambil diiringi suara gamelan, atau terkadang sosok tersebut hanya duduk diam, terpaku di sebelah Wulan. "Nyai, tolong, jangan ganggu aku, pergilah," Hardrik
Wulan, tapi sosok tersebut tetap enggan untuk pergi. Dia malah tersenyum dan menari-nari mengelilingi Wulan. Awalnya Wulan tak menyadari beberapa kali kalau bau wangi yang dia abaikan itu tanda kehadiran sosok tersebut. Ketika dia membaca doa-doa, muncul sosok itu di hadapannya dan membuatnya terbelalak kaget sampai pingsan waktu pertama kalinya ia melihat sosok wujud tersebut. Wulan tak tahu sejak kapan dia bisa melihat sosok makhluk gaib itu. Bapak anterin Wulan ke rumah Mbak Rekso ya, rajuk Wulan. Duh, itu mungkin halusinasimu saja. Mungkin bau wangi itu dari bau pandan, jawab bapak. Bukan pak, bau pandan sama bau melati itu beda, lanjut Wulan. Nanti malam biar adik-adikmu tidur bersamamu saja, kata bapak sambil berlalu. Wulan selalu resah ketika hari Kamis datang. Sosok gaib itu pasti akan datang lagi ke kamarnya malam ini. Tapi Kamis malam ini Wulan ditemani adik-adiknya tidur. Wulan sengaja tidak menganyam pandan malam ini agar tidak bertemu sosok tersebut. Sang surya nampak bersiap-siap menenggelamkan diri. Cercah sinarnya membias kemerahan yang terpantul di aliran air sungai di sebelah rumah Wulan. Duk, sudah surup. Ayo, masuk rumah, seru bapak kepada Wulan dan adik-adiknya yang sedang membilas pakaian di sungai. Sebentar pak, sedikit lagi ya, jawab Wulan. Malam pun merangkak perlahan. Wulan sengaja tidak menatap pandan-pandan untuk dianyam, karena malam ini dia ingin tidur cepat bersama adik-adiknya. Dia berusaha memejamkan matanya dan ingin bangun subuh nanti. Namun matanya tak kunjung terlelap. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Wulan sengaja membaca ayat-ayat Al-Quran sampai bisa terlelap tidur. Dia melihat kedua adiknya sudah mendengkur dan tidur sangat lelap. Mungkin karena kelelahan membantu mencuci pakaian tadi sore. Ya Allah, pejamkanlah mataku, gumam Wulan dengan degup jantung yang tak beraturan. Tiba-tiba lampu kamar Wulan mati. Wulan sangat kaget dan tak ingin menjerit agar adik-adiknya tidak terbangun. Dia tak ingin beranjak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang menyelimutinya jika berteriak memanggil bapak. Nanti adik-adiknya akan kaget terbangun. Di tengah kegelisahan karena kondisi yang sangat gelap, Wulan mendengar seseorang berbisik jelas di telinganya. Menikahlah dengan juragan Danu ya nak. Bisikan itu di telinga
Wulan. Wulan terperanjat kaget dan sangat ketakutan. Sambil merapal doa, dia berusaha untuk terus memejamkan mata dan menutupi telinganya dengan bantal. Siapakah dia? Dan tujuannya apa selalu mengikuti Wulan dan menjaganya semalam suntuk setiap Kamis malam Jumat? Lalu, mengapa dia mulai muncul semenjak Wulan menolak lamaran Juragan Danu? Sebelum kematian Juragan Danu, 15 Oktober 2006. Pagi ini terasa hangat dan tentram dengan sinar mentari di ufuk timur, diiringi kicauan burung di langit dan suara induk ayam dan anak-anaknya di halaman belakang. Ditambah dengan suara derasnya air sungai di dekat rumah Wulan. Hidup di pedesaan membuat Wulan selalu bersyukur dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk bising kendaraan di kota. Udara yang bersih dan sejuk, dan hasil sawah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membuat sarapan dan membersihkan rumah adalah rutinitas Wulan setiap pagi selepas ibunya meninggal dunia setahun yang lalu. Kini Wulan tinggal dengan bapaknya beserta 2 adik perempuannya dalam sepetak rumah bambu yang sederhana. Selesai memasak dan menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya, Wulan berjalan menyusuri sungai kecil dan melewati pematang sawah sambil membawa rantang berisi sarapan untuk bapaknya. Wulan adalah seorang perempuan berusia 20 tahun yang mengabdi menjadi guru ngaji di TPA yang terletak di desa Pasopati, desa tempat tinggalnya. Desa Pasopati adalah sebuah desa pelosok yang berada di kota 13. Lebih tepatnya, desa ini adalah desa perbatasan antara kota 7 dan kota 13 dalam provinsi timur yang terletak di sepanjang pesisir utara. Desa Pasopati terkenal dengan kebiasaan. Desa Pasopati terkenal dengan kebiasaan untuk menjunjung tinggi adat istiadat kejawen yang sangat kental di desa ini. Hampir semua hal yang terjadi dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistik dan goib. Wulan, kesinilah nak. Lihat semua padi ini tidak ada isinya, teriak bapak Wulan. Sebentar pak, ada apa? Jawab Wulan sambil tergopoh-gopoh menutup rantang makanan. Walah Gusti, banyak padiku yang tak berisi, keluh bapak Wulan. Sabar pak, sabar, kata Wulan sambil mengelus pundak bapaknya. Ini kan masih prediksi bapak, coba besok kita panen dulu dan kita giling, siapa tahu masih rizki kita pak, lanjut Wulan sambil mengajak bapaknya duduk. Tapi biasanya kalau seperti ini, digiling pun tak akan ada
beras yang keluar. Lanjut Bapak Wulan sambil memegang tanaman padinya yang merunduk. Sudah Pak, ini minum dulu. Bapak tenang dulu, kata Wulan sambil menyodorkan botol air minum. Kalau gagal panen, kita akan rugi besar nak. Mau dikasih makan apa adik-adikmu nanti? Lanjut Bapak Wulan. Wulan masih ada sedikit simpanan uang Pak, dari hasil menjual tas anyaman yang dititipkan Mbak Sonya untuk dijual ke kota. Nanti bisa kita pergunakan dulu Pak, jawab Wulan dengan tenang sambil menata ikan di rantang untuk sarapan bapaknya. Seminggu ini desa Pasopati digemparkan dengan sawah-sawah penduduk yang sudah dipanen dan digiling, tapi mengalami kerugian karena padi yang tak berisi. Beras yang diharapkan hanyalah sebatas angan. Padi-padi tak berisi ini gagal panen bukan dikarenakan serangan hama, wereng, ataupun burung. Fenomena ini pernah terjadi 15 tahun yang lalu. Warga desa menyebutnya dengan pagebluk busung. Din? Udin? Kita sudah beli bibit yang bagus. Kita sudah mengairi dengan baik. Tiap saat nunggu di sawah buat menghalau burung. Obat hama terus kita semprotkan, tapi masih saja padi kita kosong, gak berisi. Pusing kepalaku, kata Bapak Wulan kepada si Udin, tetangganya. Kata Mbak Rekso, kejadian ini mengingatkan 15 tahun yang lalu. Kalau gagal panen karena padinya kosong, pasti kita melalaikan kewajiban kita pada desa ini, jawab Pak Udin. Gimana kalau nanti kita ramai-ramai ke rumah Mbak Rekso untuk meminta dijelaskan, sahut Bapak Wulan dengan penuh semangat. Boleh, nanti kita rundingan sama warga-warga lainnya, jawab Pak Udin. Pada malam hari ini di pos ronda, banyak warga yang datang untuk membicarakan kasus yang sedang menimpa mereka. Kerugian karena gagal panen sudah tidak terhitung jumlahnya. Mereka hendak silaturahmi ke rumah Mbak Rekso, tetua kampung sekaligus juru kunci Punden, atau tempat yang dikeramatkan di desa Pasopati. Mereka berharap kejadian yang sekarang dan 15 tahun yang lalu pernah dialami tidak akan terulang lagi. Di tengah pembicaraan warga, datanglah Pak Kades dengan anaknya. Pak Kades kebetulan sedang menuju kebun jagung miliknya yang bersebelahan dengan pos ronda. Assalamualaikum bapak-bapak semua, sapa Pak Kades. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan hasil panen sawah bapak-bapak semuanya? Tanya Pak Kades. Waduh, masa Pak Kades masih nanya? Kita rugi banyak ini Pak. Padi kita busung, gak ada yang isinya waktu digiling, jawab Pak Udin. Sabar, besok kita musyawarahkan bersama di balai desa ya. Saya permisi dulu, lanjut Pak Kades. Selepas Pak Kades pergi, warga
juga membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Mereka takut kalau ada kejadian buruk yang menimpa lagi. Menurut kepercayaan warga, kejadian pagebluk busung menjadi pertanda buruk karena ada kelalaian di dalam desa. Namun di lain sisi, sawah seluas 4 hektar milik Juragan Danu. Hasil padinya tidak ada yang jelek dan bahkan hasil panennya meruah. Masyarakat mempercayai jika bibit yang dibeli Juragan Danu adalah bibit unggulan yang harganya 4 kali lipat dari bibit mereka. Lalu, Juragan Danu juga menggunakan banyak tenaga yang ahli di dalam mengolah sawah. Kalau ini pagebluk busung, harusnya semua sawah rata gagal panen. Namun kenyataannya milik Juragan Danu bisa panen, ucap bapak kepada Wulan. Entahlah Pak, Wulan sendiri juga tidak paham, jawab Wulan seenaknya. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Juragan Danu ya? Tanya bapak. Jangan buruk sangka Pak, mungkin ini semua belum jadi rizki kita, jawab Wulan sambil menuangkan air panas untuk membuatkan bapak secangkir kopi. Tapi memang aneh sekali lah. Loh Du, baru kali ini begini, apalagi kamu tahu sendiri kan, semenjak Juragan Danu sukses, warga desa tidak pernah dibantu seperti dulu lagi dikala dia belum sukses, ucap bapak. Wulan lagi tak pingin bahas Juragan Danu. Pak, ucap Wulan dengan malas. Apa kamu jadi menerima pinangan Juragan Danu, Du? Tanya bapak. Aku nggak pingin nikah dulu Pak. Aku pingin menikmati hidupku dulu sambil merawat adik-adik, ucap Wulan dengan tatapan sendu sekali. Tapi Du, jika kamu menolaknya, maka kita bisa diremukkan Juragan Danu dalam satu gerakan, ucap bapak bergidik ngeri. Terima saja Du, biar adik-adikmu dengan bapak, siapa tahu kau bisa hidup bahagia, ucap bapak dengan seksama menatap wajah Wulan. Aku tidak sanggup kalau harus jadi istri kedua Pak. Aku berpikir bagaimana perasaan Nyonya Danu dan anak-anaknya, ucap Wulan dengan melas. Lakukan saja yang terbaik Du, jangan sampai kita yang lemah ini terbunuh sia-sia, ucap bapak sambil menyeruput kopi yang aku buatkan. Aku hanya termangu dan terdiam saja membayangkan ke depan. Oh iya Du, apakah kamu masih merasa diganggu oleh jin wanita itu? Tanya bapak. Iya Pak, tapi hanya setiap malam Kamis saja. Bapak sudah percaya dengan cerita Wulan, ucap Wulan. Besok ayo kita bersama ke rumah Mbak Rekso.
Semoga Mbah Rekso bisa membantumu, ucap bapak dengan tatapan yang tenang. Kematian mendadak juragan dan ho 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 ho, Bu, tolong aku, Bu, pekik Pak Danu dari dalam kamar mandi. Buka, Pak, buka pintunya, cepat, ucap Bu Danu dengan panik. Seketika suasana menjadi mencekam, seakan mendung gelap yang tengah menggelayut di atas rumah Pak Danu. Mendukung situasi ini, mendung tebal yang begitu menyeramkan bagi yang melihat, seakan berisi kekejaman, kebengisan, kesewenangan, kekerasan, dan segala kejahatan dalam angkara murka. Pemandangan di depan mata begitu memilukan mata Bu Danu. Pak Danu duduk lemas di atas lantai kamar mandi dengan luberan darah kental dan hitam di hadapannya. Bapak, ayo ke rumah sakit, ajak Bu Danu sambil memapah Pak Danu untuk bangun dari duduknya. Tubuh Pak Danu tidak bergeming, hanya menunduk, tapi napas kasarnya masih terdengar oleh pendengaran Bu Danu. Pak, ayo bangun, ucap Bu Danu sekali lagi sambil berusaha sekuat tenaga memapah tubuh Pak Danu yang terlihat sangat lemas. Pak Danu memuntahkan lagi isi perutnya. Pemandangan yang sungguh mengerikan sekali bagi siapapun yang melihatnya. Pak Danu memuntahkan banyak kelabang yang ganas dan ular-ular kecil dari dalam mulutnya. Amel, teriak Bu Danu memekakkan telinga. Rumah Pak Danu cukup luas dan besar, apalagi kamar-kamar anaknya ada di lantai atas. Tak lama kemudian masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar orang tuanya, menuju ke sumber suara ibunya yang berteriak. Bapak, pekik Amel dan Bapak, pekik Amel dan Wati bersamaan. Mereka berhamburan untuk memeluk bapaknya yang sudah terbujur kaku. Bu Danu tampak membawa cairan pembersih toilet di tangan kanan dan sapu di tangan kirinya. Bu Danu sibuk untuk membunuh kelabang dan ular yang keluar dari muntahan Pak Danu. Bapak, tatap Bu Danu setelah memastikan hewan itu terbunuh semuanya. Ya Allah, Bapak. Pecahlah tangisan mereka semua melihat Pak Danu sudah tidak bernyawa. Tidak ada detak jantung dan detak nadinya. Amel, panggil Mbak Wulan dan anaknya, suruh kesini melihat Bapak, ucap Bu Danu dengan wajah panik. Tak lama kemudian, Wulan dan Bayu, anaknya yang baru berusia 1 tahun, telah ada di dalam kamar Bu dan menyaksikan jenazah suaminya yang sudah terbujur kaku. Info meninggalnya Pak Danu begitu tersebar cepat.
info meninggalnya Pak Danu begitu tersebar cepat sekali. Seorang muazin di musola telah mengumumkan tentang kematian Pak Danu, atau yang dikenal dengan sebutan Juragan Danu. Juragan Danu memiliki lahan sawah yang begitu luas sekali, ternak sapi yang jumlahnya hampir 1.000 ekor sapi, dan perusahaan susu murni yang dikelolanya sendiri. Sudah tentu Juragan Danu dikenal di antero desa, apalagi sejak pernikahan dengan istri mudanya 2 tahun yang lalu semakin membuat Juragan Danu dikenal oleh orang-orang. Pak, tolong jenazahnya dipindahkan dulu ke ruang depan sambil menunggu persiapan untuk dimandikan, ucap Pak Madun kepada bapak-bapak yang hadir. 30 menit kemudian persiapan untuk memandikan jenazah telah siap. Pak Madun, semua sudah siap, ucap salah seorang asisten Pak Madun dalam memandikan jenazah. Baik, minta tolong diangkat jenazahnya ke tempat pemandian ya, bapak-bapak, ucap Pak Madun. Setelah jenazah Juragan Danu dibaringkan, Pak Madun membaca doa dan memulai untuk memandikan jenazah. Astagfirullah. Bapak-bapak, apakah listriknya turun atau lampu mati? Seru Pak Madun. Sebentar saya cek Pak Madun. Sebentar saya cek Pak Madun, ucap salah satu pentajiah. Lampunya mati Pak Madun. Tetangga-tetangga juga mengalami mati lampu, seru pentajiah tersebut. Bagaimana ini Pak Madun? Tanya salah satu asisten Pak Madun. Karena keadaan darurat dan sumber air jauh dari sini, maka langsung kita wudukan saja jenazahnya dengan sisa air yang ada, ucap Pak Madun. Setelah selesai, jenazah diangkat kembali masuk ke dalam rumah untuk dikafani. Ada apa Pak Madun? Tanya asisten Pak Madun dengan kebingungan. Apakah tadi menata kain kafannya sudah benar? Kenapa ini ukurannya tidak muat? Jika diputar-putar juga sama tidak akan muat, ucap Pak Madun. Sudah Pak, tadi sudah diukur dengan benar. Apalagi kain kafan hanya sisa satu saja stoknya di masjid. Mungkin takmir masjid lupa belanja stok kain kafan, ucap asisten Pak Madun dengan tenang. Apa perlu kami belikan dulu kain kafannya Pak? Tanya Amel, anak Juragan Danu. Nanti akan memakan waktu lama. Ya sudah, kita sambung saja. Yang penting tidak ada anggota tubuh yang kelihatan, ucap Pak Madun. Akhirnya jenazah sudah selesai dikafani dan disalatkan. Lalu setelah Pak Madun memberikan sedikit tausiah sebagai pengingat kita semua yang hadir akan kematian yang tidak mengenal waktu dan tempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ku semua, andai kata jenazah Pak Danu ini bisa bicara, mungkin beliau